Di hutan mangrove ini memang dihuni oleh 40 lebih bekantan. Terdiri dari 3 kelompok dan masing-masing kelompok satu sama lain mereka bersaing. Itulah kehidupan bekantan. Penolakan. Jadi untuk memasukkan bekantan yang baru ke habitat hutan mangrove ini tentu saja harus melalui proses yang panjang. Ada pengunjung yang melihat ada bekantan yang mati di bawah akar-akar mangrove. Untuk itu akan dilakukan pengecekan ke lokasi. Ini dia bekantan yang sudah tidak bernyawa. Walaupun dia sudah berusaha keras mempertahankan diri, dan kita lihat pagi ini kita saksikan bekantan tersebut tewas. Bekantan yang ditemukan di Juwata dan sedang dievakuasi oleh tim damkar Kota Tangerang. Yang ditemukan di sekitar Juwata, yang mana populasi mereka sudah terdesak oleh rumah-rumah penduduk di sana, sehingga dia seperti tersesat dan akhirnya ditemukan oleh tim damkar, dan setelah dikarantina di hutan mangrove. Tetapi karena tidak memadai, bekantan tersebut bisa keluar. Ketika keluar, bekantan tersebut mendapat penolakan dari bekantan yang sudah lama menghuni hutan mangrove. Pengunjung menemukan bekantan yang sudah tidak bernyawa pagi ini. Ini dia bekantan yang sudah tidak bernyawa ditemukan di bawah akar-akar mangrove. Sekarang sedang disantap oleh penghuni hutan mangrove lainnya, yaitu sekawanan atau sekelompok biawak penghuni hutan mangrove. Ini dia salah satu biawak yang menyantap bekantan pada pagi hari ini, panjangnya sekitar 3 meter. Ini adalah salah satu contoh bekantan yang tidak beruntung ketika masuk ke hutan mangrove. Lihat, biawak yang lain juga sedang menyantap bangkai bekantan di hutan mangrove ini. Mereka datang bergantian untuk menyantap bekantan yang sudah tidak bernyawa. Dan ini peristiwa yang sangat menyedihkan tentunya bagi kita yang melihatnya. Jadi untuk masuk ke wilayah hutan mangrove ini memang fisik dari bekantan itu harus kuat gitu ya. Jadi kalau fisiknya lemah masuk ke hutan mangrove, tentu saja ini akan mendapat perlawanan dari bekantan yang sudah lama menghuni hutan mangrove. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Karena fisiknya lemah, akhirnya bekantan tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa. Untuk itu, apabila ada bekantan yang masuk ke hutan mangrove, tentu saja fisiknya harus kuat. Karena kalau fisiknya tidak kuat, apabila mendapat perlawanan dari sekawanan bekantan yang lain, dia akan mati. Nah, untuk itu fisiknya harus kuat agar dia dapat mempertahankan diri apabila mendapat serangan dari bekantan lain. Tetapi apabila yang masuk ke hutan mangrove itu bekantan yang masih kecil atau anaknya, tentu saja bekantan-bekantan lain akan berebut untuk mengadopsi. Nah, sehingga anak bekantan yang masuk tersebut merasa aman. Dan ini yang terjadi di hutan mangrove. Jadi apabila yang masuk bekantan kecil, dia akan menyayangi bekantan itu sehingga dapat berbaur dan masuk ke dalam kelompok yang diinginkan. Tetapi apabila yang masuk bekantan dewasa, tentu saja ini akan mendapat perlawanan sengit dari para bekantan yang ada di hutan mangrove. Nah, yang kuat tentu saja bisa bertahan, tetapi yang tidak kuat akhirnya menjadi bekantan tersebut akan
mati seperti yang terjadi pada si jago dari Juwata. Nah, ini tentu saja sangat mengenaskan ya. Jadi akhir petualangan dari bekantan si jago dari Juwata ini sangat mengenaskan karena dia masuk dalam keadaan lemah, sakit, kemudian juga masuk dengan secara tiba-tiba ya. Tentu saja ini kaget ya, bekantan tersebut kaget dan mendapat perlawanan, dia tidak siap sehingga ditemukan tewas, mengenaskan. Nah, demikian yang bisa disampaikan, dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ya, sayangi satwa yang ada di kota kita, kota Tarakan, karena ini merupakan sumber kekayaan bagi kota kita tercinta. Demikian akhir perjalanan si jago dari Juwata yang menemukan ajalnya secara mengenaskan di